Seminggu telah berlalu sejak Aji mengajak Reni berlibur bersama Dea di Bali selama 4 hari. Sejak saat itu Reni makin semangat menjalani kesehariannya. Secerca harapan mulai menerangi kembali kehidupannya. Mimpi-mimpinya selama ini telah ia pendam dan menguburnya dalam-dalam untuk bisa bersatu dengan Aji kini mulai tampak di permukaan. Setelah apa yang telah Aji lakukan, mulai dari kejujuran yang ia ungkapkan mengenai status Dea, bagaimana dia berjuang dengan sangat keras untuk membiayai kehidupan Dea selama ini tanpa berniat menyentuh tabungan masa depan Dea hasil dari asuransi korban kecelakaan pesawat terbang yang menimpa Mita dan juga ibu Mita. Berusaha bangkit tiap kali terjatuh dari masalah demi masalah yang menimpanya, dan tak pernah sama sekali lelah untuk berusaha, hingga akhirnya semuanya telah Aji buktikan dengan mempunyai perusahaan sendiri. Dalam hati Reni, dia sangat bangga dengan jerih payah yang Aji lakukan dan cintanya makin besar. Bukan karena sekarang Aji sudah menjadi seorang konglomerat, justru bisa dikatakan kalau cintanya terhadap Aji mulai sejak pria itu masih bekerja sebagai seorang sales. Namun cintanya makin besar karena tanggung jawab yang Aji tunjukkan baik menjadi seorang ayah yang jelas bukan ayah kandung Dea. Maupun sebagai kakak yang mampu membiayai kedua adiknya hingga bisa tumbuh dan bisa berpenghasilan seperti Amel, menopang hidup semua keluarganya. Sungguh sangat menyentuh relung hati Reni yang paling dalam. Reni sampai detik ini tidak banyak menuntut mengenai hubungan mereka nantinya akan dibawa kemana. Namun justru Aji lah yang seringkali menyuruh Reni untuk sabar dan mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan menyatukan hubungan mereka dengan ikatan tali pernikahan. Saat itu Reni hanya tersenyum sambil mengangguk menjawabnya, dan masih tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap sebuah akhir yang bahagia. Dalam diamnya hari ini terlihat Reni sedang menatap layar ponselnya. Senyum tipis terlihat di wajah cantiknya dan juga perasaan yang sangat bahagia melihat beberapa foto-foto kenangan bersama Dea dan Aji saat liburan di Bali. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 2 siang, dan baru saja Reni membalas sebuah pesan SMS dari Dea yang mengatakan sedang dalam perjalanan. Beberapa hari ini saat jam istirahat tiba, kadang Reni sengaja memilih istirahat paling akhir, karena ia menunggu telepon atau SMS dari Dea yang akan menginformasikan bahwa ia sudah tiba di warung tempat mereka berdua biasa menghabiskan waktu selama kurang lebih 1 jam. Yang bikin Reni sedikit kesal malah Aji yang tiba-tiba sejak 3 hari yang lalu berangkat ke Jakarta karena ada urusan bisnis. Dan saat menerima telepon dari Aji yang meminta izin, ingin rasanya Reni meneriakkan sebuah kalimat, "Please jangan pergi lagi, Ji." Namun hanya hati kecilnya saja yang berkecamuk. Logikanya dengan sabar dan sadar Reni sangat mengerti dengan semuanya bahwa Aji memang sangat sibuk sebagai seorang pengusaha muda yang perusahaannya sedang berkembang. Maka dari itu cara Reni mengalihkan rasa rindunya terhadap Aji dengan mengajak Dea pulang bareng dan menyempatkan untuk sekedar makan malam. Lalu pulangnya, Mang Didin akan mengantar Reni bersama Dea di kosan. Satu hal yang membuat perasaan Reni makin berbunga-bunga saat kembali pikirannya melayang ke kejadian beberapa hari yang lalu, saat dimana Aji berjanji akan segera mengajak Reni untuk bertemu dengan keluarganya setelah urusan bisnisnya di Jakarta selesai. Setelah tersadar dari lamunannya, Reni beranjak dari mejanya dan melangkah keluar menuju ke warung depan kantor Aji. Saat Reni baru saja tiba di warung karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat, maka dia terlihat tiba lebih awal dari hari biasanya. Dikarenakan jam sekolah anak itu hanya sampai pukul 11.45, Reni baru saja masuk melalui pintu. Tampak dia sedang duduk di salah satu meja dan saat ini seorang wanita sedang duduk di sampingnya sambil mengajaknya ngobrol. "Sayang, papa kamu masih di Jakarta ya?" Reni mengerjit mendengar perkataan wanita itu. "Iya," jawab dia singkat, dan terlihat sedikit risih mengobrol dengan wanita itu. Reni menarik nafasnya dalam-dalam masih berdiri di belakang dia sambil memperhatikan apa yang wanita itu lakukan.
"Mbak Ren, sini." Salah satu rekan kerja Reni yang mengetahui kedatangannya segera menegurnya dan menyuruhnya bergabung para kawannya lainnya. Reni hanya melempar senyuman, lalu mengangguk sesaat bersamaan dengan Dea dan wanita di sampingnya menoleh ke belakang. "Udah Mbak Ren, biarin aja si Nita yang masih berusaha mendekati anaknya si duda ganteng itu." "Iya Mbak, paling juga ntar lagi dijutekin." "Mending Mbak Reni jangan ikutan deh." Celetukan-celetukan para kawanannya hanya dibalas dengan senyuman ramah oleh Reni. Namun semuanya berubah saat dengan gerakan slow motion Dea menggerakkan mulutnya memanggil Reni, "Mama." Semua mata langsung menoleh ke Reni dan bergantian menatap ke Dea yang baru saja memanggil Reni dengan panggilan yang membuat kening para kawanan Reni mengerut. "What? Gua nggak salah dengar nih. Wah, beneran nih gosip mengenai Mbak Reni yang nyalip belun tunit. Haha, kayaknya Mbak Reni udah menang dari kita-kita nih." Mendengar celetukan-celetukan dari para kawannya, Reni hanya geleng-geleng kepala sesaat sebelum akhirnya ia melangkah dan mengambil posisi duduk di samping Dea. "Hai sayang, maaf buat kamu nunggu lama," ujar Reni sambil mengelus lembut kepala Dea. "Enggak kok Ma, Dea juga baru nyampai," jawab Dea. "Mama," gumam wanita di sebelah kanan Dea yang sejak tadi mencoba peruntungannya untuk mendekati Dea dengan tujuan mendapatkan ayahnya. "Udahlah Nit, mending lu melipir ke sini aja." "Iya, haha, biarin Mbak Reni yang menang, haha, dasar," ujar Nita sesaat menoleh ke meja sebelah lalu kembali menatap Reni. Gagal dia dapetin duker. "Apaan sih lu Nit?" kata Reni sambil geleng-geleng kepala. "Mah, tante ini teman kantornya Mamah ya?" tanya Dea sambil menoleh ke Reni. "Iya sayang," jawab Reni tersenyum. "Ya udah, gua gabung dulu sama anak-anak Mbak daripada gua dicengin lagi," ujar wanita tadi yang bernama Nita lalu beranjak berdiri dari tempatnya. "Di sini aja kali Nit," jawab Reni. "Nggak, males," jawab Nita lalu berlalu melangkah meninggalkan Dea dan Reni. Saat sepeninggalan Nita, terlihat Reni dan Dea mengobrol santai dan sesekali mengenai bercerita kesehariannya di sekolah yang seperti biasanya, dan Reni terlihat mendengar dengan sabar semua celotehan Dea. "Terus yang ngusilin kamu tadi nggak kamu laporin ke Bu Guru?" tanya Reni setelah Dea bercerita mengenai salah satu teman kelasnya yang sering ngusilin dia. "Dea sih pengen mah laporin, tapi kasihan juga kalau dihukum," jawab Dea terkekeh. "Ya sudah, nanti mending kamu ngomong sama dia kalau kamu itu nggak suka diusilin," ujar Reni sambil mengusap lembut kepala Dea. "Iya mah, nanti Dea ngomong ke dia." Iya, hari ini ayah nelpon kamu nggak?" tanya Reni tersenyum. "Iya dong, beberapa kali malah," jawab Dea membalas senyuman Reni. "Kalau Mama?" "Iya dong, jelas saja, ayah juga nelpon ke Mama tadi," jawab Reni. "Katanya sih hari ini ayah pulang mah," Reni mengernyit sesaat. Dan dalam hatinya sedikit bertanya-tanya kenapa Aji tidak ngomong ke dia kalau hari ini pulang. "Ayah juga bilang ke Mama nggak?" Iya deh," jawab Reni yang berbohong sedikit. Saat mereka sedang asik mengobrol, beberapa kawanan Reni yang memang duduk menghadap ke pintu masuk warung menatap kedatangan pria yang saat ini, baik Reni dan Dea maupun beberapa kawanannya yang sedang membahasnya. Wajah melongo, mulut menganga terlihat dari beberapa orang itu. Ada yang mencoba mengucek-ngucek matanya, ada juga yang membelalakkan mata seakan tak percaya sosok itu bisa muncul di warung secara tiba-tiba. Pak
Bapak Aji? Si bos. Beberapa orang nyeletuk dengan wajah terkejut bersamaan dengan Reni dan Dea yang menoleh bersamaan. Loh, Reni terbelalak saat melihat Aji berdiri dengan pakaian santai. Ayah, sini, Dea teriak lalu berdiri dan memanggil Aji. Suasana dalam warung senyap, seperti gerakan slow motion. Aji melangkah mendekati meja Reni dan Dea, bersamaan dengan semua wajah tanpa melepaskan pandangan mengikuti langkah Aji. Pakai acara muncul segala sih, Ji. Kan gue jadi malu, batin Reni tanpa melepaskan pandangannya ke Aji. Apalagi saat beberapa mata menatapnya membuat Reni salah tingkah. Hai sayang. Aji berdiri di samping Reni dan tanpa Reni masih melamun dengan pikirannya yang berkecamuk. Kok kamu, lu datang ke sini sih ya? Tanya Reni mengernyit. Boleh aku duduk? Tanpa menjawab pertanyaan Reni, tampak Aji mengambil posisi duduk di depan Reni dan Dea. Kenapa emangnya kalau aku kesini? Masih dengan jantung berdebar-debar, Reni tersenyum kecut sambil menoleh ke meja para kawanannya yang terlihat beberapa orang masih spesialis menatapnya. Kan gue jadi malu kali, Ji, gumam Reni. Kenapa harus malu? Emang kedatanganku di sini mengganggu kalian? Tanya Aji menahan senyum, karena jelas mengetahui kedatangannya kali ini sangat mengganggu mood Reni. Mama kenapa? Tanya Dea yang sejak tadi memperhatikan Reni. Reni menoleh ke samping, ia mencoba tersenyum sambil menggelengkan kepala. Terus kenapa tadi ngomong ke ayah kayak gitu? Mama kamu malu kalau ayah ada di sini, gumam Aji mencoba menjawab pertanyaan Dea. Ih, apaan sih ya? Reni memanyunkan bibirnya sedangkan tangan kanannya mengait rambutnya ke telinga. Ya udah, aku ke kantor dulu. Habis ini kita pulang bareng ya, ujar Aji masih memasang senyumannya yang membuat Reni menghela nafas. Iya, buruan sana. Nanti dia nyusul ke kantor ayah, kata Dea menimpali. Oke deh, aku pergi dulu ya, kata Aji lalu belanjak dan melangkah keluar warung bersamaan semua tatapan yang masih saja mengikuti gerakan Aji. Tanpa keterkecuali pemilik warung pun ikut menatap kepergian Aji sambil geleng-geleng kepala. Setelah peninggalan Aji, akhirnya Reni bernafas lega dan kembali menatap para kawanannya yang terlihat mulai meledeknya. Tak sedikit pun terlihat wajah yang keberatan. Semua tersenyum sambil ada yang bertepuk tangan, bahkan ada juga yang mengirim pesan baik SMS WA maupun celetukan untuk meminta Reni mentraktirnya.